Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Pelajaran kali ini agama adalah tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Berkembang sebagai laki-laki dan perempuan. Marilah kita perhatikan gambar di samping. Gambar yang dilakukan anak gambar di atas adalah anak yang sedang digendong oleh seorang ibunya. Kemudian gambar 2 yang dilakukan anak gambar di atas, anak-anak sedang merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Tanpa kita sadari, seiringnya waktu, kita terus tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya kita semakin tinggi dan badan kita pun juga bertambah berat. Kita melihat di sekitar kita, terdapat anak yang lebih kecil, yang seusia, dan banyak yang lebih besar atau yang lebih dewasa dari kita. Ketika kita semakin bertumbuh, kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil, seperti gambar yang pertama tadi. Hal itu dapat kita lakukan karena badan kita lebih besar. Tenaga kita pun juga semakin kuat, dan itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara jasmani maupun secara jiwani. Arti pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan sempurna potensi manusia baik fisik maupun psikisnya. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tapi juga non-fiksi seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena bisa makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Di samping itu, perkembangan terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha lainnya. Selain makan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya orang tua, saudara, guru, dan masyarakat. Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Perkembangan manusia dimulai ketika berada di dalam kandungan. Di dalam kandungan itulah manusia dikatakan sebagai makhluk hidup. Kehidupannya pantas dijaga dengan baik. Perkembangan manusia ditutup atau berhenti ketika manusia meninggal. Nah, sejak dini manusia dipanggil Tuhan untuk dituntut untuk beramal kebaikan bagi semua orang. Nah, pada bacaan perumpamaan tentang talenta, berdasarkan bacaan Matius 25 ayat 14-30. Berdasarkan bacaan tadi, bahwa Tuhan telah memberikan talenta kepada kita, bisa berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, agar dapat digunakan atau berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan setiap bakat atau kemampuan perlu dikembangkan dengan maksimal. Tuhan telah memberikan talenta kepada setiap pribadi manusia untuk dikembangkan. Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia selalu berbeda-beda, karena setiap individu manusia adalah unik dan tidak ada yang sama. Dengan perbedaan bakat tersebut, terjadilah apa yang kehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Talenta yang dimiliki tidak boleh dibiarkan saja, karena ketika talenta tidak dikembangkan, maka talenta yang Tuhan berikan pada kita akan hilang. Mengembangkan talenta yang dimiliki berarti kita menghargai karunia Tuhan kepada manusia. Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita sendiri. Kemampuan itu harus berefek kepada banyak orang. Kita mengenal nama-nama orang yang berhasil dalam mengembangkan bakat atau talentanya. Misalnya Paus Salosa, Ferdinand Sinaga, dan Evan Dimas sebagai pemain nasional sepak bola Indonesia. Kemudian Liliana Natsir sebagai atlet putri bulu tangkis Indonesia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas dari Google Form. Nanti linknya akan saya berikan di grup kelas ya. Terima kasih anak-anak. Pelajaran agama sampai di sini cukup sekian dan terima kasih anak-anak.